Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya yang bernama Maharani Mahfiroh dengan NIM C021021 dengan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, CIKNR, CSRS. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengantar akuntansi keperilakuan. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa sih itu akuntansi keperilakuan. Definisi menjelaskan bahwa subdisiplin ilmu akuntansi yang melibatkan aspek-aspek perilakuan manusia terkait dengan proses pengambilan keputusan ekonomi. Definisi tersebut menjelaskan bahwa pelaksana atau penyusun informasi akuntansi memainkan peranan penting dalam menopang kegiatan atau operasi harian organisasi. Poin kedua yaitu ada perkembangan sejarah mengenai akuntansi keperilakuan. Sejak tahun 1950-an, beberapa riset akuntansi mulai mencoba menghubungkan akuntansi dengan aspek perilaku. Hal ini dimulai oleh Igeris pada tahun 1952. Selain itu, Greenberg dan Schultz 1989 mengklasifikasikan riset akuntansi keperilakuan dalam 5 aliran school, yaitu pengendalian manajemen atau manajemen control, pemrosesan informasi akuntansi atau accounting information processing, desain sistem informasi atau information system design, riset audit atau audit research, dan sosiologi organisasional atau organisasional sosiologi. Poin ketiga yaitu riset akuntansi keperilakuan merupakan suatu bidang baru yang secara luas berhubungan dengan perilaku individu, kelompok, dan organisasi bisnis, terutama yang berhubungan dengan proses informasi akuntansi dan audit. Riset akuntansi berkeperilakuan meliputi masalah yang berhubungan dengan yang pertama, pengambilan keputusan dan pertimbangan oleh akuntan dan auditor. Yang kedua, pengaruh dari fungsi akuntansi, seperti partisipasi dalam penyusunan anggaran karakteristik sistem informasi, dan fungsi audit terhadap perilaku baik karyawan, manajer, investor, maupun wajib pajak. Yang ketiga, pengaruh hasil dari fungsi tersebut, seperti informasi akuntansi dan penggunaan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, yaitu mengapa perlu mempertimbangkan aspek akuntansi pada perilaku. Poin pertama, akuntansi adalah tentang manusia. Berdasarkan pemikiran perilaku, manusia dan faktor sosial sesungguhnya didesain secara jelas dalam aspek-aspek operasional utama dari seluruh sistem akuntansi. Poin kedua, akuntansi sebagai tindakan di mana di dalam organisasi, semua anggotanya mempunyai peranan yang harus dimainkan guna mencapai tujuan organisasi. Peran tersebut bergantung pada besarnya porsi tanggung jawab dan rasa tanggung jawab anggota tersebut terhadap pencapaian tujuan organisasi tersebut. Dimensi akuntansi keperilakuan. Yang pertama, dimensi akuntansi berkaitan dengan perilaku manusia sekaligus juga dengan desain, konstruksi, serta penggunaan suatu sistem informasi akuntansi yang efisien. Poin kedua, yaitu ada contoh setelah menganalisis manfaat versus biayanya atau cost benefit. Secara hati-hati, perusahaan klub menyimpulkan sistem informasi yang baru harus dipasang. Riset menunjukkan bahwa jika aspek keperilakuan dari keputusan seperti yang dicontohkan di atas tidak diselidiki secara menyeluruh dan jika tindakan korektif tidak diambil ketika sikap menyimpang telah dideteksi. Akuntansi keperilakuan, perluasan logis dari peran akuntansi tradisional. Pengambilan keputusan dengan menggunakan laporan akuntansi dapat menjadi lebih baik jika laporan tersebut banyak mengandung informasi yang relevan. Akuntan mengakui adanya fakta ini melalui prinsip akuntansi yang dikenal dengan pengungkapan penuh atau full disclosure. Landasan teori dan pendekatan akuntansi keperilakuan. Poin pertama, dari pendekatan normatif ke deskriptif, sering dengan perkembangan teknologi produksi, permasalahan riset diperluas dengan diangkatnya topik mengenai penyusunan anggaran, akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting, dan masalah harga transfer atau transfer pricing. Poin kedua, dari pendekatan universal ke pendekatan kontingensi. Berbagai riset yang menggunakan pendekatan kontingensi dilakukan dengan tujuan mengidentifikasikan berbagai variabel kontingensi yang mempengaruhi perancangan dan penggunaan sistem pengendalian manajemen. Lingkup dan sasaran hasil dari akuntansi keperilakuan. Akuntansi keperilakuan percaya bahwa tujuan utama laporan akuntansi adalah memengaruhi perilaku dalam rangka memotivasi dilakukannya tindakan yang diinginkan. Sebagai contoh,
Keberhasilan suatu perusahaan dalam merundingkan kerjasama dengan kelompok organisasi lainnya sangat ditentukan oleh apakah orang-orang di organisasi tersebut menjalankan ke arah tujuan sama dengan perusahaan tersebut atau malah ke arah yang berlawanan. Persamaan dan perbedaan ilmu keperilakuan dan akuntansi keperilakuan. Ilmu keperilakuan mempunyai kaitan dengan penjelasan dan prediksi keperilakuan manusia. Akuntansi keperilakuan menghubungkan antara keperilakuan manusia dengan akuntansi. Ilmu keperilakuan merupakan bagian dari ilmu sosial, sedangkan akuntansi keperilakuan merupakan bagian dari ilmu akuntansi dan pengetahuan keperilakuan. Pengaruh organisasi terhadap perilaku. Manusia bekerja dengan dibatasi oleh organisasi. Perilakunya dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk ukuran organisasional dan struktur, gaya kepemimpinan atau filosofi manajemen, otoritas atau hubungan pertanggungjawaban, hubungan status, dan norma-norma kelompok juga turut mempengaruhi perilaku dan fungsi organisasi. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.